Halo Kitaler, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Ya ini videonya agak lama ya, soalnya masih ada Juan di sini. eh aku di sini nemeni Ian aja. Soalnya Ian tuh kalau datang juga sering terlambat ya, jadinya kayak jarang gitu lawan sama Juan. Jadi biarlah Ian itu nyoba bagaimana lawan atlet ya. Kebetulan di sini Juan sama Dito ya, ya kok selalu sama Dito. Makanya di video kali ini aku kasih judul kalau bolomu atlet, bolo itu artinya pasangan ya atau partner. Kalau partnermu atlet, ya kamu pasti menang. Soalnya sama Juan kan yang sulit-sulit di cover. Tapi kalau kamu nggak bolo atlet atau nggak pasangan sama atlet, kamu bisa nggak menang. Nah, jadi buat teman-teman yang em, biasanya kalau main tuh selalu ngajak atau diajak atau disuruh partneran sama yang kemampuannya di atas rata-rata, itu aku sarankan sekali-sekali ya nggak sekali-sekali sih, tapi sering kali kalian jangan main settingan kayak gitu, tapi bisa main sama yang sama-sama belajaran, terus lawannya yang di atas rata-rata. Jadi kalian bisa belajar lebih banyak dengan cara seperti itu. Kalau di gendong biasanya kayak merasa apa ya? Secara mental tuh kalian punya keyakinan bahwa oh aku pasti menang soalnya yang gendong aku hebat mainnya atau atlet. Jadi secara mental kalian tuh nggak punya kayak kekhawatiran bakal kalah. Tapi kalau kalian dari awal udah merasa waduh lawanku ini kok bagus-bagus mainnya, sedangkan aku kok partneran sama ini yang sama-sama belajaran. Nah itu dari awal mental kalian itu udah langsung kayak dibentuk ya. Jadi ini aku harus berusaha lebih banyak sih, nggak boleh main kayak yang biasanya, harus memacu diri supaya mainnya ya mungkin ada perasaan ini pasti kalah nih, tapi paling nggak kalian tuh punya kayak standar lah. Paling nggak aku kepingin ini, paling nggak dapat 5 atau dapat 10 poin gitu. Aku rasa perbedaannya memang di situ ya. Jadi kalau kalian tuh boloan sama yang mainnya bagus, itu dari awal mungkin kalian udah ada kayak pemikiran bahwa oh ini aku udah ada modal sih, jadi nggak perlu usaha banyak-banyak gitu. Tapi kalau kalian startnya itu dari nol atau maksudnya dari sama-sama nggak bisa, itu kan ngelihat lawan tuh kayak cerita Daud dan Goliat ya. Jadi kayak wih sangar ini lawanku abot. Jadi dari awal kalau kalian tuh mentalnya nggak kuat, pasti dari awal udah kayak ogah-ogahan main atau udah patah semangat duluan. Soalnya em, ya itu memang harus dilatih sih, kayak mentalitas tuh. Jadi kalian mungkin kalau tahu ceritanya tentang Daud dan Goliat, pasti kalau kalian memposisikan diri sebagai Daud tuh kalian nggak punya backup apa-apa ya, cuman backupnya kan Tuhan ya. Tapi kalau kalian tuh nggak punya bolo atau nggak punya backup apa-apa, kalian pasti takut lah kalau eh, menghadapi raksasa gitu. Kalau mentalnya nggak kuat ya udah pasti kalah. Tapi yang bikin mentalnya Daud kuat itu kan karena dia percaya sama Tuhan. Memang kalau kamu partneran sama atlet itu jaminan menang 100% kan juga belum tentu. Kalau atletnya memang nggak mau bantu kamu, gimana? Ya kan nggak bisa menang kamu. Jadi itu lihat-lihat ini ya, lihat-lihat lawannya juga. Lawannya apa juga dibantu oleh atlet. Nah, tempo hari kan ada yang namanya Kiki ya. Waktu itu sih aku nggak main sama mereka. Tapi Kiki partneran sama siapa ya? Alex ya.
terus Juan sama Valen. Akhirnya kan Valen sama Juan kalah soalnya mereka lawannya juga satu dibantu atlet, walaupun Valen juga dibantu atlet kan. Tapi kok kalah ya memang dalam permainan harus ada yang menang dan harus ada yang kalah. Mungkin ada tipis-tipis menangnya atau kalahnya ya gak apa-apa. Tapi buat perkembangan kamu bermain sendiri ya, misalkan kamu sama temenmu diundang ke grup lain, terus yang main di sana jago-jago. Nah, kamu kan harus mikir gitu. Eh, ini mainnya aku gimana ya? Temanku juga agak seberapa bisa. Ternyata aku diundang main, tapi kayak kayak dijebak gitu. Lawan kita bagus-bagus, sedangkan aku ngajak temanku yang nggak seberapa bisa main, gimana ini ya? Oke, jadi yang pertama ya, kalau kalian tuh partnernya mainnya bagus, atau kalau dalam hal ini Juan ya, itu partnernya Dito, itu mainnya bagus, itu nggak menutup kemungkinan lawan kamu bakal ngincer kamu terus. Nah, jadi kalau di sini ya lebih masuk akal kalau aku sama Ian tuh ngincer ke Dito, nggak ngincer ke Ian. Tapi kadang kan ya ada bola-bola tertentu yang em, kita kehilangan opsi untuk mengembalikan ke arahnya Dito. Jadi terpaksa harus diarahkan ke arahnya Juan. Ya meskipun Juan sendiri kadang-kadang juga mati ya untuk melakukan pengembalian. Kadang-kadang juga miss. Ya itu memang kayak gitu. Walaupun atlet juga pasti kayak gitu ya. Kayak gini ya contohnya sama Ian dikasih trick shot gitu udah mati Juan. Ya itu manusiawi lah. Jadi walaupun lawan kita atlet juga nggak perlu terlalu ditakuti. Cuman eh, ini banyak bola yang kita arahkan atau nyerang itu banyak kembalinya kalau sama Juan. Kalau dikembalikan ke Juan itu banyak kembalinya. Lain dengan teman-teman kita yang mainnya biasa-biasa ya, jadi agak sulit untuk dikembalikan. Mungkin di sini aku akan bahas atau memberi beberapa tips buat pemain yang biasa digendong ya, supaya ya lain kali bisa lebih dewasa lah. Maksudnya nggak usah digendong, kalian harus belajar untuk berjalan sendiri. Cara naruh-naruh bolanya itu bagaimana, terus mengembalikan bolanya itu juga nggak ngawur ya. Maksudnya kadang-kadang kita cuman asal kembali, nggak ditaruh di spesial, ditempatin di tempat yang kita pikirkan terlebih dahulu, tapi ngawur cuman ngasih ke depannya teman kita dan nanggung teman kita yang mati. Itu kadang-kadang kita harus perlu pikirkan hal kayak gitu. Ya kalau temenmu pas atlet dikasih, kamu ngasih bola tanggung sama lawan di smash, mungkin masih bisa dikembalikan. Soalnya mereka udah terlatih untuk defense dari pemain-pemain yang mainnya lebih cepat dari kita atau yang lebih keras smashnya dari kita. Oke, tips yang pertama, siapkan mental. Kalian nggak boleh punya pikiran, oh gampang lawan yang itu, soalnya aku dibarengin sama atlet. Jadi aku gak perlu terlalu berusaha banyak. Itu mentalitas yang menurutku keliru ya. Ya mungkin kalian memang udah merasa berada di atas angin. Wah ini ada jaminan ini aku menang. Ya kalau kalian punya jaminan menang, lebih seneng kalau lawan itu skornya jauh atau skor Afrika atau skornya dekat. Misalkan ini gamenya 30 ya.
Lawan ternyata kalah dengan skor 29 atau 28. Berarti kan mepet ya. Berarti kalian itu mainnya ogah-ogahan, kayak ngeremehin, nggak apa-apa lah, kalah masih jauh, gampang ini kita mau nyusul gampang. Sementara lawan kalian usahanya setengah mati. Yang belajar banyak sih malah lawan kalian jadi. Sedangkan kalian cuma ngandalin partner yang hebat mainnya. Kemarin tuh aku lihat video di Instagram. Itu yang main mix double, yang cowok itu cover terus. Sedangkan ceweknya cuman berdiri di seperempat lapangan di pojok kiri di depan gitu aja. Cowoknya muter-muter terus akhirnya ya menang loh, dapat poin mereka. Ya ibaratnya kayak video yang kemarin itu ya, yang Juan single lawan double, lawan 2 orang. Tapi Juan ditemani 1 orang yang digendong cuma dipajang atau dibuat hiasan aja. Jadi tetap mainnya double, tapi yang satu dibuat hiasan ditaruh gitu. Mungkin cuma dibuat giliran servis gitu aja. Nah kalau kayak gitu ya malu lah kalau aku disuruh main kayak gitu, cuman ditaruh di pojokan gitu aja buat hiasan, soalnya dianggap nggak bisa main. Malah kalau mau curi-curi bola malah tambah ngerewok ya. Jadi kadang-kadang kan kita itu niatnya mau bantuin tapi malah jadi bumerang atau malah mati-mati sendiri. Nah, tips yang kedua sehubungan dengan video yang aku nonton kemarin itu ya, kalau bisa kalian tahu giliran siapa ini bolanya yang aku bisa ambil. Yang pasti-pasti aja yang kamu bisa ambil ya kamu ambil. Jangan terlalu pasif kalau main sama partner yang bagus. Walaupun mungkin partnermu udah berada di belakangmu, tapi kalau kamu mau ambil ya ambil aja. Biasanya yang lebih jago mainnya itu bisa ngerem atau ternyata udah diambil, jadi aku nggak perlu bantuin segitu banyaknya. Yaitu juga ngenteng no atau membantu temenmu yang bisa main ya. Jadi walaupun dia sekelas atlet, tapi kalau kamu bantu ya seneng lah. Masa ada orang yang nggak seneng kalau dibantu. Cuman ya jangan ini ya, jangan terlalu lancang kalau misalkan kalian merasa nggak bisa ambil, maksudnya nggak jadi beban gitu. Kadang aku ngeliat temen yang di depan gitu pinginnya bantuin, tapi malah cuman ngeblok aja. Jadi bukan nyemes atau bukan nurunin bola, cuman ngeblok aja dan hasilnya bolanya tanggung. Terus lawan jadi lebih enak untuk nyemes. Nah itu kan beban ya. Jadi walaupun atlet kalau dikasih bola yang tanggung banget, ya kemungkinan besar mati. Soalnya itu di luar skenarionya dia ya. Aku kan juga sering gendong walaupun aku nggak jago-jago amat. Tapi selama ini kalau aku gendong, aku akan naruh bola-bola yang sekiranya bolanya itu kembali ke aku. Atau misalkan nggak kembalinya ke aku, itu partnerku masih bisa ngambil dengan enak atau dengan enteng. Misalkan lawannya mainnya normal ya. Kalau lawannya jago nipu-nipu atau jago ngedut, itu kan nggak normal. Aku biasanya ya nggak bisa berkata-kata, bisanya berkaca-kaca, nangis. Tapi pada umumnya orang yang jago main itu bisa ngatur bola atau yang bikin rally-nya itu dia yang ngatur. Ini aku taruh di sana pasti kembalinya ke daerah sini biasanya. Kalau nggak sini ya sini. Nanti aku kasih
ke daerah sini lagi, atur bola sampai dapat bola yang cukup tanggung yang bisa kita serang dengan enak. Tapi kalau di tengah-tengah rally sewaktu aku ngatur bola, ini nanti bakal kembalinya di sini. Lalu di tengah-tengah itu udah aku tunggu mau nyemes, ternyata teman depanku atau partnerku yang aku gendong ternyata dia ngambil. Terus ngambilnya tuh cuman ngeblok aja atau malah di net terus mati atau mungkin di blok terus tanggung. Pada akhirnya aku yang udah bergerak misalnya udah ke kiri untuk ngambil bola yang aku setting ya atau yang aku siapkan. Ternyata aku udah ke kiri, diserobot di kiri, akhirnya sama lawan ditempatin ke kananku. Jadi aku kan langkahnya udah mati ya, udah ke kiri terus ke kanan, nggak bisa ambil. Padahal kalau sesuai ritme yang aku ciptakan atau yang aku kasih ini ya polanya itu udah skenarionya itu udah aku baca, lawan biasanya naruh ke sini nanti biar aku matiin di sini. Tapi karena diintervensi atau diserobot sama temennya sendiri, jadi skenario kakiku itu kadang-kadang nggak bisa ambil ke sisi satunya. Tapi lain ya dengan kalau Juan ini kan atlet, kalau digituin ya pasti dia masih bisa mengembalikan lebih baik lah dari aku. Cuman ada saat-saat tertentu yang ya aku nggak bilang kalau Dito mainnya jelek ya, karena ada pemain yang lebih parah sih daripada Dito. Dito ini meskipun ngeblok-ngeblok tapi ngebloknya itu tipis dan seringkali aku tuh nggak menduga kalau bolanya itu bakal ditaruh di net atau di lob atau di smash, itu aku nggak bakal duga. Soalnya kalau orang yang kebiasaan ngasih drop shot terus itu aku kan akan tungguin, oh ini bakal ngasih drop shot lagi nih, nanti aku bakal smash atau tungguin aja, oh ini kalau aku ngelob dia akan ngasih di net, langsung aku serobot. Tapi sekarang enggak, mungkin di awal-awal aku kenal Dito dia mainnya kayak gitu, sekarang enggak, dia udah belajar nyemes sama belajar ngelob sekarang. Jadi aku nggak bisa ngandalin kayak dulu lagi, oh ini kalau aku ngasih lob biasanya di drop shot, sekarang enggak loh. Sekarang bisa nyemes. Nah aku pikir bagus juga kalau kalian tuh bisa kayak Dito. Jadi kalau kebiasaan digendong juga harus banyak belajar ya, biar lain kali kalau bisa jadi yang gendong, jangan yang digendong atau jangan terlalu pasif. Kalau aku lihat di sini Juan itu walaupun jarang dapat bola ya, tapi kalau dapat bola dia buangnya itu bagus, maksudnya berkualitas. Jadi lawan aku sama Ian tuh kadang-kadang nggak bisa mainin bola soalnya posisinya terbatas. Kan bola satu ditempati di mana itu kayak ada opsi pengembaliannya itu kan ada banyak, tapi kadang-kadang kan opsi pengembaliannya itu terbatas soalnya bolanya cepat udah mau turun dari net. Jadi kalau kita juga nggak cepat, opsinya tambah turun tambah terbatas lagi. Tapi kalian bisa amati ya pengembaliannya. Yan yang nanggung, terus Juan udah baca langsung di smash, udah dicegat. Kadang-kadang aku ya waktu drop shot juga udah dibaca sama Juan. Jadi kita nggak bisa ngasih pengembalian itu ke Dito terus tuh nggak bisa, soalnya sama Juan juga udah diatur misalkan ngasih ke belakang banget, jadi aku terpaksa harus dengkek atau buang bola, terpaksa ngelob. Nah kalau lob mungkin udah ditungguin sama Juan, aku di smash ya mati. Jadi tipsnya adalah kalian jangan terlalu pasif dan belajar naruh bola yang mengentengkan partner. Walaupun sepertinya partnermu tuh atlet, nggak perlu dienteng no, bola apapun ya dia pasti bisa, tapi paling enggak kamu harus belajar untuk ngenteng no
partnermu biar dia itu nggak habis energinya buat cover kamu. Ya partneran dengan siapapun sih harusnya seperti itu ya. Nggak usah sama atlet atau ya nggak bisa main, kalian tuh harusnya main. Goalnya itu adalah main yang sempurna ya. Jadi kalau bisa itu ya tetap balik ke lawan dan baliknya itu bagus atau berkualitas. Kalau ngenet ya tipis, kalau ngelob ya tinggi, kalau nyemes juga tajam. Kalau aku amati ya Dito itu kebiasaannya kalau partnernya di belakang dia itu sering noleh ke belakang atau ngelihat bolanya mau ditaruh mana sama temennya. Nah, menurutku itu kalau mau lihat ya gak apa-apa sih, cuman cepat aja terus langsung kembali fokus ke depan, jangan lihat terlalu lama. Nanti waktu kamu diperlukan bantuannya sama partnermu kamu nggak bisa berbuat banyak soalnya telat, habis konsentrasinya lihat belakang terus melihat ke depan lagi kan, jadi bingung. Tips berikutnya yang ketiga ya, kalian kalau dapat partner yang mainnya bagus, kalian balikinnya juga harus ngelihat partnermu itu berada di mana. Jangan karena mentang-mentang partnermu itu mainnya bagus, larinya cepat ke sana kemari, terus kamu nempatin yang harusnya diambil sama kamu, tapi kamu nggak mau lari. Misalkan kamu ngasih ke net, terus kamu nggak mau lari, nggak mau ngejar ya, nggak mau ngejar ke net, nyuruh partnermu yang ngambil, sedangkan partnermu itu berada di belakang jauh. Nah terus dia lari-lari ke depan, itu kan ya susah juga ya. Kalau aku sendiri sih lebih suka partner yang lebih konsisten sih. Misalkan dia itu sering nyerobot bola-bolaku, ya gak apa-apa, berarti aku mainnya harus lebih hati-hati dan lebih pasif. Kalau nggak benar-benar diarahin ke aku bolanya, ya aku nggak akan ambil. Kalau misalkan di tengah-tengah, terus temenku suka cerobot-cerobot dia yang ngambil, ya udah aku biarin daripada nanti tabrakan ya raketnya. Jadi mending aku nggak ambil. Tapi kalau yang lebih bahaya itu partner yang kadang atau namanya pasif agresif, kadang-kadang agresif kadang-kadang pasif. Nah itu aku yang nggak bisa nebak ini kadang-kadang dia ambil atau enggak ya. Yang kemarin tuh aku main sama Dito waktu ditempatin ke tengah, sama-sama forehand. Jadi aku mau ngambil tapi nunggu Dito ini kayaknya gerak mau ngambil. Ternyata dia juga nunggu aku. Kayaknya kok juri juga mau ngambil. Akhirnya nggak ada yang ngambil, sama-sama nggak ambil. Terus waktu dua-dua mau ngambil, dua-dua ikut gerak jadi nggak ada yang ngambil soalnya takut, pada takut semua. Jadi tipsnya adalah kamu itu lebih sering perhatikan eh, lawan lawan kamu posisinya berada di mana dan partnermu juga posisinya di mana. Jadi kamu kalau tahu itu paling enggak ini ya, eh, harus lebih peka mengenai surroundingmu. Paling enggak berapa ya, 2 meteran di sekitarmu itu harus tahu. Kalau kalian pernah lihat Spider-Man ya, gunakan your Spidey sense, Spider-Man sense-mu itu gunakan. Ya, kadang-kadang kamu mungkin nggak terbiasa ya, tapi lama-lama bisa terbiasa kok. Kalau misalkan partnermu itu udah siap atau belum di belakang itu nggak perlu ditoleh. Kadang kita udah ngerti sendiri. Nah, misalkan menaik tali sepatu paling enggak, oh sebentar lagi kayaknya 2 detik lagi udah selesai nih, jadi udah siap. Jadi kamu waktu servis yang di depan tinggal nunggu 3 detik aja terus servis. Nah itu kan kayak nggak perlu dilihat lagi, itu udah merasa partnermu udah siap. Nah itu bisa dimanfaatin buat kalau bolanya berada di mana itu kamu bisa sense ya. Oh bolanya misalnya di belakang, partnerku berada di sebelah sana, itu aku bisa sense. Kadang-kadang sih, tapi kadang-kadangnya sering. Maksudnya jarang aku luput kalau partnerku itu jauh atau enggak, itu aku biasanya tahu. Kalau ada di belakangku atau enggak itu aku tahu. Jadi waktu mundur itu aku gak was-was.
Terus kalian juga daripada nggak fokus ke depan ya, atau nggak fokus ke lawan, kalian bisa ngandelin indera pendengaran. Jadi misalkan sama temenmu itu bola bola di belakang, kan di belakangmu kamu nggak kelihatan kan. Daripada kamu noleh ke belakang nanti juga bahaya juga. Kamu mending mengandalkan indera pendengaran aja. Bolanya tajam atau enggak, atau suaranya keras atau enggak. Terus bolanya kira-kira kan kamu timingnya kalau berada di depan tuh ngelihat bola lari ke belakang itu kan tahu ya kira-kira speed segini, kalau partnerku mau nyemes sekarang lah saatnya. Jadi kan tahu kalau nggak disemes-semes berarti bolanya bakal di lob atau di drive, soalnya udah terlambat untuk ngambil bola semes kan, bolanya udah turun. Jadi itu bisa dijadikan kayak patokan ya. Jadi nggak selalu harus kita toleh ke belakang, tapi bisa ngelihat speednya bola itu dan ketinggiannya bola itu harus tahu. Terus kalau bolanya ngelop, lawan temenmu tuh ngelop kan pasti ngelewati kamu dulu kan sebelum ngelewati net dan ke daerahnya lawan. Jadi kamu udah tahu, oh ternyata bolanya naik, ya udah aku harus siap-siap di posisi lainnya. Itu berguna banget ya buat kalau kamu digendong. Jadi kamu kalau udah berada di posisi yang tepat itu bisa bantu partnermu, walaupun partnermu atlet kayak yang barusan ini. Juan kamu suruh lari-lari ngambil di backhand di belakangmu ya kerepotan juga. Kalau kamu punya sense itu, kamu kan ya harusnya yang ngambil, maksudnya Dito yang harusnya ngambil. Jadi harus ngelihat sih atau bisa merasakan partnermu itu berada di mana. Kalau bolanya sama lawan ditaruh ke belakangmu dan kamu merasakan partnermu itu berada di sebelahmu, ya otomatis agak susah ya untuk uh, mengharapkan partnermu itu yang ngambil. Walaupun bisa sih sebenarnya kalau mau atau kalau siap. Cuman kadang-kadang gini, partnermu mungkin bisa ngambil secara teknik dia mampu, cuman takut kalau nanti ngambil terus kamu juga mau ambil, jadi nanti tabrakan. Makanya biasanya nggak ngambil walaupun mau atau mungkin bisa ambil. Jadi aku tetap sarankan perbanyak main rotasi-rotasi ya. Jadi belajar lagi rotasi, siapa yang ngambil bola, gilirannya siapa. Terus juga antisipasinya, kalau kamu habis ngasih bola yang seperti ini, kamu harusnya gimana. Misalkan ini ya, kamu habis ngasih shotdock backhand, terus langsung aja posisinya pakai overhead forehand untuk cegat. Nah, itu walaupun nggak dicegat juga gak apa-apa karena pemain yang di belakangmu mungkin bakal cover ya. Oke guys, gitu aja video kali ini. Aku kalah lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe juga komen. Bye bye.